Video game adalah sebuah industri yang sudah menjadi sangat besar. Setengah abad yang lalu, tidak ada yang mengira kalau seseorang mengontrol beberapa pixel bits yang ada di dalam layar dapat mengubah seseorang menjadi seorang miliuner beberapa tahun kemudian. Ada sesuatu yang magis di dalam dunia video game itu sendiri. Beberapa hal yang ada di dalamnya entah kenapa memikat sebagian orang dan membuatnya memiliki rasa loyalitas yang tinggi. MOBA kok analog? Tak heran juga beberapa orang di dunia maya tidak tanggung-tanggung untuk berdebat atau bahkan saling bertengkar untuk membela game yang mereka mainkan. Walaupun sebenarnya, para developer tidak meminta untuk dibela dengan cara yang terlalu fanatik seperti itu. Mungkin, bagi orang awam akan terasa membingungkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa memiliki rasa loyalitas yang tinggi seperti itu? Rasa loyalitas yang mungkin tidak akan didapatkan oleh medium lainnya. Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Namun, kali ini kita akan membahas salah satu faktor yang menurut kami memiliki persentase paling besar. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, benar. Kita akan membahas game as a service. Sebuah bisnis model yang mungkin tidak akan dipikirkan oleh gamer zaman dahulu. Namun, apakah game as a service itu sendiri? Apakah itu sebuah mahakarya atau sebuah malapetaka? Sebelum kita membahasnya, sebaiknya kalian mensubscribe channel Red Portal terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi tentang game-game yang lainnya. Jadi, apa sebenarnya game as a service? Untuk kemudahan, mari kita menyikapnya saja sebagai GaaS. Secara sederhana, GaaS adalah sebuah model bisnis dalam industri game di mana pengembang menyajikan game sebagai suatu layanan daripada sekedar produk yang dibeli sekali. Alih-alih menjual game lengkap pada awalnya, pengembang merilis konten secara berkala, memperbarui, dan memberikan dukungan berkelanjutan bagi pemain selama jangka waktu yang lebih lama. Konsep GaaS sebenarnya sudah ada dalam beberapa bentuk sejak lama, tetapi ia menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi dan konektivitas internet yang lebih baik telah memungkinkan pengembang untuk menyampaikan konten secara langsung kepada pemain melalui internet. Dan inilah yang mendasari perkembangan GaaS menjadi model bisnis yang sukses. Sistem seperti ini memiliki beberapa keuntungan bagi pihak developer itu sendiri. Bagaimana tidak? Developer tidak perlu menciptakan segalanya dari awal dan menjualnya kembali kepada pemain karena mereka hanya perlu menambahkan beberapa hal saja di dalamnya, seperti halnya menambah beberapa item kosmetik, mode permainan baru, atau bahkan melakukan kolaborasi dengan IP-IP terkenal agar bisa membuat game yang mereka ciptakan tetap menarik untuk dimainkan secara berkala. Di atas kertas, konsep seperti ini memang seperti surga bagi para developer game. Mereka seperti mendapatkan sebuah passive income karena tidak memerlukan usaha yang terlalu berlebihan untuk merancang sebuah game seperti itu. Namun, apakah benar demikian? Apakah memang game as a service sangat mudah untuk dibuat sehingga para publisher menginginkan setidaknya satu game GaaS di library mereka agar digunakan table income? Kita akan menguliknya lebih dalam. Perlu menilik terlebih dahulu pengaruh sistem GaaS dari sisi para pemain. Game yang memiliki sistem GaaS di dalamnya sangat-sangat membutuhkan kontribusi dari pemain itu sendiri agar game tersebut tetap bisa menjadi tetap hidup. Tanpa pemain aktif, game tersebut tidak akan bisa mendatangkan keuntungan yang nyata bagi pengembangnya. Fleksibilitas juga menjadi bagian menarik dalam GaaS. Pemain dapat memiliki kebebasan untuk menyesuaikan gaya bermain mereka. Mereka dapat memilih untuk terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kompetitif, eksplorasi, Apa sih anjing? atau sosial sesuai dengan preferensi masing-masing. Fleksibilitas ini membuat game lebih inklusif bagi berbagai jenis pemain. Dalam GaaS, seringkali terdapat cerita yang berkembang seiring waktu. Pemain dapat terlibat dalam plot cerita yang menarik dan menyaksikan evolusi karakter serta dunia permainan. Hal ini membuat pemain merasa dilibatkan dan sikap rasa penasaran pada setiap perkembangan cerita yang baru. Namun, dalam menghadapi konten berkelanjutan, pemain juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan mekanik gameplay yang dapat berubah seiring waktu. Karena memang, agar game tersebut tetap relevan dan terasa fresh, pengembang seringkali memperkenalkan mekanik yang baru dan berbeda ke dalam game mereka. Perubahan seperti ini bisa menjadi pedang bermata dua.
karena sebuah perubahan akan mampu untuk membuat para pemain lama yang sudah terbiasa dengan game tersebut berujung membencinya, namun mungkin akan menarik pemain baru karena hal yang baru tersebut. Walaupun tak mungkin bisa untuk menyenangkan semua orang, pengembang memerlukan keseimbangan antara kedua hal tersebut agar bisa membuat game mereka tetap relevan. Dan karena sistem support yang diberikan kepada game GES mereka secara terus-menerus, pemain mulai merasakan adanya ketertarikan dan keterikatan dalam game yang mereka mainkan tersebut. Bagaimana tidak, mereka telah menghabiskan banyak waktu atau bahkan uang di dalam game yang mereka mainkan. Teori buka baju dapetnya si galer. Mereka tidak mungkin akan mencoba membuang-buang hal penting tersebut dengan meninggalkannya atau bahkan mengacuhkannya. Sense of belonging dari para player sepuh ini adalah alasan mengapa suatu game GES bisa tetap relevan. Tanpa kehadiran mereka, mungkin game tersebut akan mati dengan sendirinya dimakan oleh zaman karena tak sesuai dengan keadaan. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh. Memang, apakah GES memang menguntungkan itu? Apa memang tidak ada drawback dari hasil yang mereka akan lakukan jika berinvestasi terlalu banyak terhadap satu game? Apakah memang strategi mengumpulkan semua telur dalam satu keranjang benar-benar sepadan? Sistem GES sendiri bisa dibilang sebagai sebuah inovasi. Bagaimana tidak? Karena menggunakan sistem ini, para pengembang mengubah cara mereka untuk mengembangkan sebuah game dari beberapa dekade yang lalu. Bagaimana tidak? Sebuah game pada umumnya dikembangkan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dimulai dari proses pengembangan konsep, memilih atau membuat engine, texturing, playtesting, atau bahkan proses-proses lainnya yang mungkin tidak kami ketahui di belakangnya. Proses-proses tersebut tentu saja memakan waktu yang cukup lama dan juga anggaran yang banyak. Apalagi, sang pengembang mungkin tidak tahu apakah game yang mereka kembangkan bisa menjadi game yang laris saat dirilis di pasaran nanti. Sebagai contohnya saja, game AAA zaman sekarang seperti contohnya Final Fantasy XV telah mengalami proses pengembangan selama belasan tahun. Dimulai saat diungkapkan pertama kali pada E3 2006 yang masih memiliki judul Final Fantasy Versus 13 dan akhirnya berubah nama seperti yang dikenalkan sekarang dengan pertama kali dirilis di tahun 2016. Selayaknya engkau tahu betapa ku mencintaimu. Dengan proses selama itu pula, ulasan yang ditinggalkan para kritikus terjadi secara acak saat perilisannya. Bagaimana tidak, game yang dikembangkan hampir 10 tahun ini terasa seperti game yang setengah jadi. Walaupun memiliki gameplay yang solid, namun konten naratif yang biasanya menjadi kekuatan utama dari seri Final Fantasy terasa sangat jomplang dibandingkan para pendahulunya. Dan setelah proses pengembangan game selama 10 tahun itu juga, Square Enix mencoba menambal cerita yang ada di dalam game ini dengan merilis sebuah DLC yang menceritakan hal yang belum diceritakan di story utamanya. Hal yang seharusnya sudah tersedia di konten utama gamenya itu sendiri. Square Enix melakukan itu semua agar seri yang sudah mereka kembangkan semenjak lama itu tidak ditinggalkan dengan cepat dan sia-sia begitu saja. Bandingkan dengan game-game benar-benar menyuntikkan sistem GES di dalamnya, seperti halnya GTA Online. GTA Online yang pada dasarnya adalah GTA 5 namun versi multiplayernya ini adalah salah satu game terlaris sepanjang masa. Pada tahun 2022 saja, game ini telah meraup penghasilan fantastis yaitu 6 triliun dolar. Mungkin bagi orang awam, angka tersebut angka yang sangat besar dan tentu pendapatan ini tidak dapat hanya dari penjualan game itu saja. Agar tetap relevan dan fresh, GTA 5 selalu melakukan update berkala terhadap gamenya seperti mode misi baru, menambahkan mobil baru, senjata baru, atau hal-hal yang remeh-temeh seperti itu saja. Berbeda dengan GTA yang sebelumnya selalu menghasilkan update yang besar berupa DLC cerita lainnya di GTA 4. GTA 5 selalu memberikan update ke mode online-nya saja. DLC cerita single player tentu memakan budget anggaran yang lebih besar pada update berupa patch-patch online. Rockstar telah berpikir, jika pendapatan kecil berkala lebih menguntungkan daripada DLC yang besar, kenapa harus repot-repot memutar anggaran terlalu besar untuk membuat sebuah DLC single player? Dan akhirnya, Rockstar yang sekarang, developer yang dulu selalu rajin membuat game setiap tahun berakhir hanya membuat game baru hanya dalam beberapa tahun saja. Mereka sudah terlena dengan kenikmatan yang mereka telah raih dari GTA Online. Mungkin itu salah satu yang menjadi alasan kenapa GTA 6 mungkin saja tidak akan pernah rilis. Rockstar tidak ingin membunuh penghasilan utamanya sendiri. Siapa yang cukup bodoh mencoba untuk menutup game yang sudah lama mereka kembangkan dengan game baru yang mungkin saja berakhir tidak laku di pasaran? Walaupun terdengar picik,
Namun strategi ini adalah strategi yang cukup cerdik dilakukan Rockstar dengan Take-Two. Pada akhirnya, mereka adalah perusahaan berorientasi bisnis dan mereka akan melakukan apapun agar bisa menambah profit dari perusahaan mereka. Dengan beberapa kesuksesan game dengan sistem GES di masa lalu, beberapa developer dan publisher berlomba-lomba untuk membuat game sekeren mungkin agar bisa menghasilkan pendapatan fantastis ke kantong mereka. Beberapa pengembang mungkin telah sukses untuk melakukannya, beberapa mungkin memiliki basis komunitas yang sangat tinggi dan sangat loyal terhadap game yang mereka mainkan. Beberapa pula mungkin telah mengembangkan skena kompetitif yang sangat tinggi dengan jumlah hadiah dari turnamen bernilai sangat fantastis. Faktor-faktor tersebut mungkin menjadi salah satu motivasi kenapa publisher menginginkan hal tersebut. Namun sama seperti semua bisnis pada umumnya, tidak jarang banyak developer atau publisher gagal dalam melakukan sebuah seri game yang sukses. Ada banyak faktor mengapa para developer tersebut menjadi kurang sukses. Salah satu faktor yang mungkin menjadi faktor terbesar adalah beberapa developer terkesan riding the wave saat mengembangkan game mereka. Mereka hanya melihat genre game seperti apa yang sedang ramai untuk dimainkan para gamer pada saat tertentu dan berujung membuat game yang mereka kembangkan tidak memiliki keunikan sama sekali. Mungkin kalian masih mengingatnya, beberapa tahun yang lalu, banyak sekali developer yang berlomba-lomba untuk menciptakan genre Battle Royale untuk mengekor kesuksesan yang telah diperoleh PUBG sebagai salah satu yang mempopulerkannya. Itu di kananmu. Mana? Di kananmu itu. Mana? Kananmu itu. Dengan memakai genre yang sama, mereka berharap kalau bisa mengikuti kesuksesan yang sama seperti kesuksesan PUBG pada saat itu. Beberapa game mungkin telah berhasil mengikuti PUBG dan mendapatkan player base-nya sendiri. Namun lebih banyak lagi yang berakhir gagal dan hanya judul-judul yang hanya bisa dilupakan oleh para gamer itu sendiri. Faktor lain yang mungkin juga ikut berperan adalah para publisher menginginkan ekspektasi yang tidak masuk akal terhadap developer mereka. Kasus seperti ini terjadi pada game Anthem yang dirilis oleh developer kawakan seperti BioWare. Banyak yang berekspektasi kalau game tersebut akan menjadi salah satu game yang paling sukses nantinya. Namun karena EA, sang public enemy dari dunia game, mencoba melakukan kebijakan yang sangat menekan para developernya. Anthem harus berakhir menjadi salah satu produk gagal dan menambah daftar panjang game tak layak untuk dimainkan dirilis oleh EA. Sekeras apapun mereka mencoba untuk mengembangkannya, jika profit adalah tujuan utama mereka dan bukan kesenangan para pemain, maka bisa dipastikan kalau game tersebut mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Setelah menonton video ini, bagaimana menurut kalian? Apakah sistem GES adalah sebuah inovasi yang berubah menjadi sistem yang mengancam kreativitas industri game itu sendiri? Menurut kami, sistem GES bukanlah sistem yang salah. Apalagi sistem tersebut tentu saja memiliki keuntungan bagi pihak player maupun developer itu sendiri. Namun menurut kami juga, sistem seperti ini tidak sepatutnya untuk diperah dengan habis-habisan sampai benar-benar kering. Menghilangkan sisi fun dari bermain game itu sendiri dan malah mencoba untuk membuat sesuatu yang seharusnya entertaining menjadi sangat depressing. Sebenarnya, masih ada banyak topik yang bisa dibahas tentang game as a service ini. Namun tentu saja, kami tidak bisa menyebutkan semuanya di dalam video. Jika kalian mempunyai topik bahasan atau sesuatu yang bisa kami sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang dunia game dari Red Portal.